Oke, sudah 67 orang ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke ya. Mudah-mudahan kita semua masih selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ya, oke. Ya, kita untuk pertemuan hari ini ya. Ini materinya materi terakhir di bab 1 ya. Nanti Bapak akan jelaskan materinya. Sekalian mungkin kita diskusi ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai materinya. Bapak share screen dulu ya, sebentar. Share screen dulu. Ya. Oke. Kelihatan tampilannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Pak. Oke, kelihatan ya. Kalau saya rubah seperti ini, kelihatan nggak? Kalau seperti ini kelihatan nggak? Kelihatan sih. Enggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Berubah nggak? Berubah nggak? Berubah nggak? Apanya, Pak, warnanya? Enggak, tampilannya berubah nggak? Enggak, Pak. Tampilannya cuman yang pertama doang ya? Iya. Oke, berarti iya. Apa namanya? Berarti kan kayak gini. Kalau kayak gini baru tuh muncul ya. Kalau kayak gini baru muncul nih. Nah, muncul kan kayak gini ya. Nah, gitu kan? Muncul. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, kita mulai ya materi di bab 1 di pengetahuan dasar geografi ya. Ini materi yang akan saya sampaikan, materi terakhir ya, yaitu tentang 10 konsep esensial geografi. Minggu yang lalu Bapak jelaskan di materi pendekatan prinsip ya. Selanjutnya ke konsep esensial geografi. Oke, kita langsung. Oke, sedikit review ya tentang geografi ya. Menurut Bintarto 1977, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan. Geografi juga merupakan ilmu untuk mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Jadi pada dasarnya kalau dilihat dari pengertiannya Bintarto, ya, itu geografi itu selain dia
mempelajari tentang sifat-sifat bumi, dia juga mempelajari tentang penduduk ya. Dilihat dari konteks ruang dan waktu. Gitu ya. Baik, kita langsung saja ya. Nah, perlunya konsep esensial geografi. Ketika memulai belajar geografi, nah pasti ya, diperkenalkan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan untuk pembelajaran tentang hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Nah, terkait dengan konsep esensial geografi ini, terdapat 10 konsep geografi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep lokasi. Jadi, kalau kita berbicara geografi, pasti tidak luput dengan yang namanya lokasi. Dan lokasi ini juga termasuk dalam konsep esensial dalam geografi. Nah, apa sih konsep lokasi ini, gitu ya? Nah, konsep ini merujuk pada letak atau posisi suatu objek di permukaan bumi ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah letak atau posisi. Kalau kadang-kadang kita nanya, kamu lokasinya di mana sih, tinggalnya di mana sih, gitu kan. Nah, berarti berbicara posisi atau letak ya. Gitu. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, ini tolong diingat-ingat ya. Lokasi ada dua, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini lokasi absolut merupakan letak suatu daerah dilihat dari posisi lintang dan bujur tempat tersebut. Dengan demikian, lokasi tersebut bersifat absolut atau bahasa lainnya mutlak atau tidak berubah. Nah, ya, tidak berubah. Contohnya apa? Kayak Indonesia ini terkait dengan letak astronomis biasanya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu letak astronomisnya berada pada apa? Pada lintang berapa? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Oke, apa letak astronomis? Letak astronomis wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai Bentar, 11 bentar ya, bentar. Bentar, Bapak itu dulu ya, biar yang oke, siapa yang mau jawab nih tadi? Saya, Pak Musyarofa Nur Aziza. Musyarofa, bentar, Bapak pin dulu. Ya, Musyarofa dibuka itunya ya, kameranya. Ya, oke. Ya, silakan Musyarofa. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iya, oke, good ya. Nah, jadi itu namanya letak astronomis. Ya, jadi letak astronomis ini tidak berubah, bersifat mutlak ya. Makanya dikatakan sebagai lokasi absolut. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke yang tadi. Nah, ini kita ke sini. Sementara lokasi relatif merupakan letak suatu tempat dilihat dari daerah lain yang berada di sekitarnya. Nah, coba ya kita lihat ke slide selanjutnya di sini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, oke. Kalau kita pengen tahu tentang lokasi absolut dan relatif, coba kita buka ya. Kita buka Google Map ya. Nah, kita bisa nih, kita bisa buka Google Map di sini. Ya. Atau terus ketik lokasi yang mau kalian buka gitu ya. Kayak misal kita langsung coba praktek ya. Kita coba praktek. Ya, Google Map. Coba bentar. Kita ke sini dulu ya. Ke stop dulu. Ya, kita ke Google Map ya. Bentar.
Ya, oke. Ya, Google Map ya. Nah, oke. Nah, jadi oke, mohon di itu ya, mohon di itu, mohon yang soundnya. Oke, ya oke. Kita ke sini. Nah, mana tadi? Google Map mana tadi? Ah, ini nih. Nah, oke ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kita buka Google Map di sini, ya. Nah, kalian bisa buka Google Map ya di HP kalian gitu ya. Nah, kita bisa tahu lokasi absolut atau relatif itu tinggal kita klik aja sih. Misal kita apa ya? Mau negara mana nih? Apa wilayah mana nih? Misal SMA 4 ya, SMA 4 Kabupaten Tangerang. Nah, ini nih, misal ya, kita buka. Nah ini ya. Nah ini adalah SMA 4 nih, ya. Ini SMA 4. Nah, kita biasanya kalau, nah di sini ada ini ya, ada koordinat ya. Di sini ada koordinat ya. Nah ini juga disebut sebagai apa nih? Sebagai letak absolut karena ini lokasinya nggak berubah. Nah ini koordinat ini ya. Nah untuk kita bisa tahu ya ini letak lokasi relatifnya, kita bisa lihat wilayah sekitarnya gitu. Wilayah sekitar, kondisi wilayah sekitarnya ini gitu ya. Nah, oke, kita langsung ini saja. Kita langsung mana ya? Bentar, pakai layar. Mana ya? Bentar. Ini kita itu dulu, close dulu. Oke. Apa nih? Coba. Nah, ini satelit ya. Nah, kalau ini kan satelitnya nih. Nah, ini satelitnya nih. Nah, ini satelitnya. Nah, tadi SMA 4 yang mana nih? Yang tahu nggak? Yang mana SMA 4? Kelihatan nggak di sini? Halo? Nah, halo Pak, ini Yang mana SMA 4? Yang tahu di mana SMA 4? Nah, ini, nah, di mana nih SMA 4? Nah, ini kita sambil ini, kayak mau jalan-jalan nih ceritanya. Kalau ini SMP 1 Cikupa nih. Nah, ini McDonald Citra Raya. Nah, mana nih? Nah, ini dan dekat BNI. Mana BNI? Atas sebelah kanan, Pak. Ini Gerbang ini sebelah gerbang. kanan. Ini gerbang belok kanan sini ya? Ya dekat-dekat itu, Pak. iya, Berarti sini terus dong. belok. Belok mana? Agak yang ini sedikit, nih. Pak. Mungkin ketemu kalau sedikit. Oh, Nah, ini. Itu batas 94, Pak. Nah, itu Pak. nah, ini ya. Bukan, Pak, kelebihan, Pak. Kelebihan Pak, kiri Kelebihan lagi, ya. kiri. Kiri lagi. Yang Nah, ada yang ada mana? dekat yang ada tulisan Tangerang tuh, Pak. Citra Raya Tangerang tuh, Pak. Citra Raya. Oh, ini nih Nah, ya. Nah, iya. Oke. Kita lihat. Ini ya, di sini nih ya, berarti ya. Sama apa tuh di sini nih ya? Iya Pak. Ini nih. Oke. Ya, kita. Nah, ini nih sama. Nah, ini. Kan, sorry, maaf. Ya, kita pengen lihat gitu apa lokasi di mapnya. Ini ada nih, udah langsung ya. Udah langsung ada tanda koordinatnya ya. Nih, ya. Udah ada langsung ada tanda koordinatnya. Nah, ini namanya lokasi absolut gitu loh. Nah, ini. Ya. Jadi berdasarkan koordinat gitu ya Pak nentunya. Lintang dan bujur.
ya. Lintang Kan dan iya. iya, koordinat tuh lintang dan bujur kan. Nah, di sini gitu ya. Nah, tentunya kan lokasi kita ini kan kita coba tuyulnya suruh masuk ke sini ya. Saya suruh tuyul masuk. Nah, ayo masuk sini. Nah, tuh ya. Nah, ini kan kalian bisa ini bisa buka Google Map ya, dimainkan, digunakan ya. Kita bisa lihat daerah-daerah sekitar. Nah, ini kan pernah lihat lokasi ini nggak? Sering, Pak. Pernah lihat? Sering ya. Sering ya. Nah, kita bisa putar nih. Bisa putar-putar nih ya. Kita bisa putar. Tuh, wah, kan kelihatan ya? Itu kelihatan ya. Tuh, ini kenampakan sekolah kalian tuh. Nah, tuh kenampakannya tuh. Iya. Ini dia. Nah, gitu ya. Kelihatan. Ini sekolah kalian nih, ya, dari tampak depan, ya. Nah, ini juga bisa nih, bisa ke sana nih sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa ke sini juga, ini bisa tuh. Nah, tuh kan bisa kan? Nah, ini bisa juga, masih bisa. Kalau ada tanda panah masih bisa sampai ke jalan raya, gitu. Ya, jadi kita bisa tahu nih. Tuh, mungkin di yang ikut Google Meet ini rumahnya dekat-dekat sini ada juga kali ya. Nah, itu bisa dicari pakai Google Map. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham ya? Ya, paham, Kak. Paham, Pak. Nah, sementara lokasi relatif itu lokasi yang berada di sekitarnya. Jadi yang tadi yang dijelaskan tadi nih, ya. Jadi lokasi relatif letak suatu tempat dilihat dari daerah lain yang berada di sekitarnya. Artinya di sini kalau lokasi relatif itu berubah-ubah, ya, sifatnya berubah, tidak tetap gitu. Bisa jadi yang tadinya ada lokasinya, tahu-tahu berubah. Bisa jadi di situ ada danau, tahu-tahu danaunya udah berubah gitu loh. Maksudnya gitu. Itu namanya lokasi relatif gitu. Gitu ya. Oke ya. Jadi itu udah biar kalian tahu ya. Oke, kita lanjut ke itu. Ke PowerPoint ya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum ya, masih itu ya, Belum, Pak. masih tampak ini ya, harus di stop dulu itu ya. Oke, ya, saya stop dulu ya. Oke. Berarti oke ya. Oke, udah ya. Kita kembali ke yang tadi. Ke salah. Window. Ya. Oke, sini ya. Oke. Save. Nah, ini yang tadi kita udah beres ya di Google Map. Ya. Nah, ini. Nah, kalau misal ada juga definisi terkait dengan lokasi relatif ya. Kayak misalnya antara dari lokasi relatif ini, misal di sini nih. Ini kan dari ini ya, dari Bandar Lampung ke Yogyakarta gitu ya. Ya. Ini bisa berubah-ubah ini lokasinya gitu. Ya. Meskipun kalau ini kan mungkin konteks nanti ini jarak ya, jarak. Tapi ini kan dilihat dari lokasi sekitarnya, ini kan namanya lokasi relatif. Artinya lokasinya tidak tetap berubah. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita ke konsep jarak ya. Nah, pasti ini kata-katanya udah familiar ya. Nah, jarak apa sih gitu ya? Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek ya. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, tuh apa sih bedanya? Jarak mutlak itu jarak absolut ya, kata lainnya, atau jarak geometrik yang dinyatakan dalam satuan panjang ya, meter atau kilometer. Konsep jarak mutlak bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya jarak mutlak antara jarak Jakarta ke Surabaya. Nah, ini tadi kan ada gambar nih ya. Nih, kayak misal nih. Ini jarak antara Bandar Lampung ke Jogja misal gitu ya. Nah, ini bisa diukur dalam meter, kilometer, itu namanya jarak mutlak. Ya, itu. Ya. Nah, sementara kalau jarak relatif, ini jarak waktu yang diukur dengan satuan hari, jam, menit, detik, dan lain-lain.
Ruang atau sela antara dua titik diukur berdasarkan jarak tempuhnya dan bisa berbeda-beda tergantung apa? Tergantung kondisi tertentu. Contohnya, jarak relatif itu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya memakan waktu sekitar 10 jam sampai 15 jam dengan menggunakan kereta api. Namun, jika menggunakan pesawat, ya hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja. Nah, itulah yang namanya jarak relatif gitu. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya ketiga ya, yaitu konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini adalah terkait dengan kemudahan akses jarak tempuh menuju suatu titik atau objek yang kita tuju. Dengan kata lain, keterjangkauan itu adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lain. Hal yang harus diperhatikan dalam konsep keterjangkauan yaitu adalah, ini kata kuncinya adalah nih, sarana prasarananya yang kita harus perhatikan, ya. Sarana prasarananya, ya, yang harus kita perhatikan. Nah, contohnya apa? Dulu untuk menuju Pulau Madura harus menggunakan kapal sebelum dibangun apa? Jembatan Suramadu, ya. Kita bisa menuju ke Madura dengan mobil dan angkutan darat lain via jembatan. Itu ya. Oke. Jadi contohnya gitu, ya. Nah, itu ya. Jadi seperti ini nih, ya. Artinya dengan adanya sarana prasarana, kita untuk menuju suatu lokasi itu dalam konsep keterjangkauan terjangkau, lebih gampang aksesnya gitu ya. Dulu sebelum ada jembatan Suramadu ini, ini ya seperti ya rada susah gitu ya, cuman hanya satu-satunya itu kapal aja. Nah, apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar di bawah ini? Ya tadi yang saya jelaskan tadi. Itu. Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau ngasih contoh selain dari gambar ini? Contoh konsep keterjangkauan. Coba, ayo, siapa yang mau ngasih contoh? Saya, Pak. Bentar. Bapak itu dulu. Stop dulu. Oke. Anindya ya? Iya. Yuk, Anindya, silakan. Jadi misalnya di kota Jakarta ini ada jalanan. Jalanan itu tuh habis kena bencana, terus jalannya itu pecah. Otomatis kan kita nggak bisa lewatin pakai motor ataupun mobil kan. Nah, jadi alternatifnya itu kita memakai helikopter untuk melewati jalan tersebut. Sarana prasarananya itu yang dipakai helikopter, bukan kendaraan yang berada di darat tersebut, karena di jalanan tersebut mengalami rusak di jalanan tersebut. Jadi sarana yang digunakan itu helikopter atau kendaraan yang ada di udara. Iya, betul. Ya itu ya. Itu betul banget itu contohnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Anindya ya. Ada yang lain nggak yang mau kasih contoh yang lain? Banyak konsep keterjangkauan. Ada nggak? Ada lagi nggak? Yuk, ini ada 72 orang nih. Ada nggak yang mau ngasih? Ada? Yuk, ada nggak? Contohnya. Oke, lanjut ya. Masih banyak, tenang aja. Nanti ada yang lainnya juga kok. Ya, oke. Ya, kita ke ini. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah konsep pola. Ya, pola. Apa sih konsep pola? Pola ini dalam bahasa Inggris pattern ya. Adalah bentuk atau struktur dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik itu terkait dengan gejala alam maupun gejala sosial. Pola juga dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang beraturan sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya ini ya, pembangunan permukiman penduduk dibangun memanjang mengikuti jalan raya atau aliran sungai. Oke, kita bisa lihat contohnya. Sini ada contohnya. Nah, ini. Nah, apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar di bawah ini? Oke.
Saya pengen dari kalian ya. Coba jelaskan dari gambar ini. Ada yang mau? Masih terkait dengan pola. Apa sih yang bisa kalian jelaskan dari gambar 2 ini? Ada? Ayo, ada? Ayo, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Dari gambar yang Bapak tadi ini. Ayo. Halo. Halo. Kurang paham, Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang paham ya? Oke, dijelasin lagi ya. Nah, jadi pola itu terkait dengan bentukan. Bentukan yang dibentuk secara alami ataupun yang dibentuk oleh manusia yang menyebabkan sebuah tatanan ya bentuk gitu loh. Ya, kayak misal nih kan pola aliran sungai nih. Ini apa? Gambar apa nih? Ini gambar apa? Gambar sungai kan? Pak. Sungai kan? Nah, iya. Nah, Iya, Pak. sungai ini membentuk pola melingkar-lingkar seperti ini. Nah, ini namanya pola. Jadi konsep geografi itu ini pola. Ini pola aliran sungai ini ada penyebabnya. Kenapa kok bisa berkelok-kelok? Kenapa nggak lurus gitu ya kan? Nah, ini perlu dibahas. Kenapa bisa begitu gitu loh. Gitu. Faktor alam, Pak. Nah, iya. Jadi pola itu bisa faktor alam, bisa faktor manusia. Nah, yang sebelahnya ini adalah ini permukiman. Permukiman itu kan berarti bukan faktor alam ya nggak? Berarti ini kan dibentuk oleh manusia. Ya. Kayak yang pertama ini kan dia apa nih? Dispresit ya. Artinya di sini mungkin apa ya? Apa bahasa Inggrisnya dispresit? Ada yang tahu? Ini ya apa terpencar ya? Terpencar-pencar ya? Tersebar, Pak. Ya, tersebar ya. Tersebar. Nah, ini kan jadi tersebar nih. Biasanya karena dia mencari sumber air kan. Gitu. Kemudian yang nucleated ya atau nucleus ini kan dia apa nih? Berkelompok ya enggak? Di sini nih. Nah, Berinti, Pak. iya, terpusat berkelompok. Nah, terus yang ininya linear. Kalau linear tuh memanjang. Ya, bisa memanjang sungai, memanjang jalan, atau bisa nih, ada satu contoh lagi nih yang Bapak mau kita tampilkan. Mana ya? Waktu itu saya mau kasih contoh nih. Oke, nah kayak gini nih. Nah, ini kalian bisa tahu ini gambar ini luar biasa kan gambarnya. Ini salah satu apa ya? Salah satu bentuk kenampakan bentukan yang dibuat oleh manusia, permukiman, gitu, ya. Ini permukiman. Ada yang tahu nggak ini di mana? Pol Maria, Pak. Di mana? Di mana ini? Nah, jadi ini adalah pola permukiman ini mengelompok membentuk unit-unit kecil dan menyebar. Umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang berelief kasar. Ini ternyata daerah-daerah dataran tinggi gitu ya. Nah, dan terkadang daerah terisolir. Di daerah pegunungan, pola permukiman memusat mengitari mata air dan tanah yang subur. Jadi mungkin ya di sini tanahnya subur gitu loh. Makanya kan ada persawahan, ada apa di sini kan ya. Kemudian sedangkan daerah pertambangan di pedalaman permukiman memusat mendekati lokasi pertambangan. Penduduk yang tinggal di permukiman terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Ini biasanya masih ada hubungan kekerabatan. Kemudian hubungan dalam pekerjaan misal. Pola permukiman ini sengaja dibuat untuk mempermudah komunikasi antar keluarga atau antar teman bekerja. Gitu. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan kok polanya beda-beda gitu loh? Kenapa kok polanya permukiman itu beda-beda? Ada yang memanjang, ada yang menyebar, ada yang mengelompok, tersebar, terpencar gitu loh. Faktornya yang pertama adalah relief.
atau bentuk permukaan bumi. Kita tahu bahwa bentuk permukaan bumi itu berbeda-beda. Ada pegunungan, ada datar rendah, ada pantai, perbukitan. Begitupun permukimannya beda. Gitu. Ya. Kemudian kesuburan tanah. Pola pemukiman dipengaruhi oleh juga terkait kesuburan tanah. Ya, yang berbeda-beda. Masyarakat cenderung tinggal di daerah yang memiliki kesuburan tanah. Yaitu contohnya di mana? Di pedesaan. Kemudian keadaan iklim. Nah, keadaan iklim ini juga mempengaruhi pola permukiman penduduk. Misalnya, intensitas radiasi matahari dan suhu di masing-masing daerah. Di daerah pegunungan yang bersuhu dingin, permukiman penduduk cenderung merapat. Rapat-rapat tuh kalau dingin. Sedangkan di daerah pantai yang bersuhu panas, permukiman cenderung merenggang. Nah, ini juga kenapa bisa begitu? Ya karena faktor iklim tadi. Kultur penduduk atau budaya penduduk juga faktor yang mempengaruhi perbedaan pola permukiman. Budaya penduduk mempengaruhi pola permukiman penduduk. Misal suku Baduy di Banten, suku Dayak di Kalimantan cenderung memiliki permukiman berkelompok. Tadi udah dikasih tahu kan kenapa bisa berkelompok, ya. Misal satu kekerabatan, ya, satu komunitas gitu kan. Itu, ya. Oke. Sampai di sini terkait dengan pola, paham ya? Paham aja dah ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, pokoknya paham aja ya. Yang kelima, geomorfologi. Nah, geomorfologi. Geomorfologi ini ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ilmu geografi tidak terlepas dari bentuk-bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, perbukitan, lembah, dan dataran. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bumi merupakan objek studi geografi. Contoh konsep geomorfologi ini contohnya nih. Contohnya nih, Bapak kasih tanda ya, merah kali ya supaya, nah, maaf salah. Nah, contohnya kota Surabaya yang terletak di wilayah datar rendah. Nah, ada yang mau ngasih contoh nggak kira-kira ada satu kasus yang memang perlu dikaji dalam konsep geomorfologi. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngasih contoh nggak terkait dengan konsep geomorfologi? Ada nggak? Coba deh Pak, boleh nggak Pak? Boleh dong, kenapa tidak? Ayo, buka kameranya. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Salam, yuk kemana? Ini kalau geomorfologi itu kan seperti dia itu kayak tentang bentuk permukaan bumi ya Pak. Jadi cenderung ke bentuk permukaannya kan kayak daerah Bandung, Tomang dan sekitarnya berada di dataran tinggi, sedangkan daerah Jakarta berada di sedangkan daerah Jawa Barat berada di dataran rendah kayak daerah Jawa Barat, daerah Bandung itu kan berada di dataran tinggi. Kan itu kayak apa ya sih Pak? Kayak bentuk permukaan buminya gitu Pak. Kayak dataran tinggi. Iya bisa. Kira-kira ada nggak kasus atau masalah terkait dengan geomorfologi yang akhirnya jadi masalah nih gara-gara geomorfologi nih? Ada nggak? Pak. Siapa yang mau jawab? Ya, Naswan udah bagus ya. Nanti kita ini lagi. Ya, oke, sip. Siapa yang mau nambahin lagi? Oke, yo Ahmad Fadil. Yuk silakan Ahmad Fadil. Contoh masalah geomorfologi, kayak misalnya tadi Naswan bilang kan, daerah Bandung kan dari dataran tinggi-tinggi semua, Pak. Contoh masalahnya kayak longsor, Pak. Kan dari dataran tinggi kita kan gimana gitu kan jadi longsor, Pak. Contohnya longsor. Nah, itu kan perlu dikaji dalam konsep geomorfologi ya. Kenapa bisa jadi longsor gitu ya? Iya, Pak. Oke. Tadi itu kan banjir, Pak. Iya. Pemukiman. Apa kalau banjir gimana? Kalau banjir? Terlalu padat pemukiman. Terus? Enggak, terlalu rendah. Datar rendah. Oke, betul ya. Itu ya. Oke. Ya, makasih Fadil ya. Ya, Pak. Ya, ada yang lain nggak? Ada yang mau? Ini banyak banget contoh geomorfologi ini sebenarnya. Nah, jadi gini,
ada kasus ya. Jadi ceritanya terjadi di wilayah Semarang. Gitu loh. Terjadi di wilayah Semarang. Kenapa di Semarang bagian utara itu nggak banjir? Kenapa di Semarang bagian selatan malah banjir? Gitu loh. Nah, ini bisa dikaji melalui konsep geomorfologi. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Di antara kalian ada yang tinggalnya di Jakarta nggak? Atau punya saudara di Jakarta nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Siapa? Pak. Siapa? Ada, Pak. Di mana Jakartanya? Tanjung Priok, Jakarta Utara. Waduh, oke, pas banget tuh. Tanjung Priok, Jakarta Utara itu datar rendah atau dataran tinggi? Rendah, Pak. Dekat Iya, laut. dekat laut. Makanya di sana kan sering apa? Sering terjadi banjir rob, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau ada yang tinggalnya di Jakarta juga nih ya, pasti kalau di Jakarta itu kan setiap musim hujan itu ada aja yang banjir. Ya, kayak misal Iya. kenapa di daerah Kelapa Gading gitu ya, di Jakarta, ya, daerah Kelapa Gading itu banjir terus kalau musim hujan. Karena apa? Karena dia dataran rendah. Dulunya dia itu cekuk rawa, dia itu rawa dulu. Rawa-rawa yang memang buat menampung air gitu. Nah, sekarang jadi permukiman. Gitu. Nah, kira-kira kalau dalam konsep geografi ya apa ya, bukannya masalah ini ya iyalah wong dulunya rawa dijadikan permukiman ya otomatis ya mau sampai kapanpun ya banjir, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Iya, makanya kalian nanti kalau jadi arsitek atau jadi penata ruang atau jadi ahli tata ruang harus tahu kondisi wilayahnya. Ya, jangan sampai kalian membangun permukiman atau membangun perumahan gitu ya, yang dulunya itu ya rawa-rawa atau danau dibangun di situ gitu ya. Ya otomatis ya otomatis nanti ya dampaknya lah banjir. Harus dilihat juga tanahnya, kemudian reliefnya, kemudian geomorfologinya juga harus dilihat. Jadi jangan sembarangan membangun permukiman gitu. Nah, begitupun dengan daerah yang dataran tinggi. Harus diperhatikan juga kalau dataran tinggi harus bagaimana. Ya jangan digundulin dong. Daerah-daerah dataran tinggi jangan dijadikan permukiman juga. Karena apa? Nanti akan merusak ekosistem yang ada di dataran tinggi. Gitu. Akhirnya apa? Dampaknya longsor, ya kan? Nah, itu fenomena yang memang sebenarnya kita bisa tanggulangi asal serius gitu. Jadi segala sesuatu itu ya harus ditata, harus direncanakan dengan matang supaya tidak berdampak buruk buat masyarakat atau manusia. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Saya pikir itulah untuk geomorfologi. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak ini di mana? Ada yang tahu nggak ini di mana? Cirebon, Kak. Di Indonesia, Pak. Ada yang tahu nggak? Ini ada kampus di sini nih. Ada kampusnya. Saya ingat banget kampusnya ini. Lampung, Ada Lampung. kampus. Kak. Ini di Jawa ini. Bukan Lampung, bukan kayak gitu. Pada larang, Pak. Bukan. Bukan. Ini di Semarang ini. Ini ada kampus. Ada kampus juga di sini. Ya, ini Undip ini, Universitas Diponegoro. Ya. Nah, ini kan kelihatan nih, kita mana yang dataran rendah, mana yang dataran tinggi, kelihatan. Itu apalagi ya nanti kalian bisa tahulah nanti kalau kalian nanti kelas 11 itu akan ada, mudah-mudahan ini ya, pandemi ini usai, kemudian PPKM juga sudah tidak berlaku lagi, jadi kalian bisa jalan-jalan studi kampus ya, study tour, studi kampus, jadi kalian bisa jalan-jalan ke dataran tinggi, ke dataran rendah, itu geografinya dipakai,
ke Bromo, ke Dieng gitu ya. Geografi budaya, geografi fisik, geografi sosialnya dipakai semua. Gitu. Itu luar biasa. Kita doakan aja mudah-mudahan pandemi sudah ya cepat segera selesai lah ya. Amin. Supaya kita ya oke ya. Oke, lanjut ya. Lanjut nih. Kita rada cepat dikit ya. Berikutnya aglomerasi. Aglomerasi itu adalah kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Pengelompokan dilakukan sebagai objek studi geografi. Contohnya adalah pengelompokan kawasan industri atau kawasan bisnis yang dipisahkan dari daerah permukiman. Nah ini nih, ini contohnya nih. Nah ini adalah aglomerasi. Ini tahu di mana ini? Ada yang tahu? Yang pasti ini bukan di Indonesia ya. Ada yang tahu di mana nih? Amerika, Pak. Amerika, Pak. Australia. Jerman nih. Ini di Hong Kong ya. Oh iya. Ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini kan namanya aglomerasi. Gitu. Ini di Hong Kong. Ya. Nah, ini contoh aglomerasi. Kalau di Tangerang misal, ada nggak kawasan industri misal, di mana? Cikuamas, Pak. Nah, iya itu. Salah satu contohnya juga. Kalau di Jakarta, itu ada namanya CBD, Central Business District. Ya. Nah, itu contoh aglomerasi. Lanjut ya. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Tidak akan sama pada semua orang. Tentu manfaat yang dihasilkan bersifat relatif. Namun memiliki potensi untuk menunjang perkembangan suatu wilayah. Contohnya adalah kawasan dataran tinggi bisa dimanfaatkan untuk tanah perkebunan yang subur. Sedangkan daerah pantai bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Kalau kalian ngelihat gambar ini, kira-kira rasanya adem nggak? Ijo-ijo kayak gini. Adem banget dong, Pak. Adem, Pak. Oh ya, sambil metik teh, sambil minum teh, waduh enak banget ya. Kapan-kapan kita, kayaknya kapan-kapan kita jalan-jalan ke Bandung kali ya. Gitu. Ya, ini luar biasa ini. Kalau daerah sana kan dingin ya, udah dingin, hijau, oksigen nggak usah beli kalau di sana ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya interaksi dan interdependensi. Ya, apa sih interaksi dan interdependensi? Yaitu proses terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara satu gejala dengan gejala lainnya. Definisi lain mencakup keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah daerah pedesaan menghasilkan bahan-bahan pangan yang akan didistribusikan ke daerah perkotaan. Jadi contohnya seperti itu, ya. Nah, jadi kayak orang kota butuh apa kira-kira sama orang desa? Apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Padi, Pak. Padi apa tuh? Padi apa nih? Padi band apa padi makanan? Beras. Beras nasi. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira hubungan biasanya orang kota itu butuh hasil alamnya yang dari desa, Pak. Agrikulturnya, Pak. Oke, buat diapain? Ya buat diolah, Pak. Kalau di kota kan orang-orang itu jarang nanam tanamannya, kebanyakannya pemukimannya padat, Pak. Kalau di desa kan masih lengkang, jadi agrikulturnya itu masih banyak gitu, Pak. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ada lagi nggak? Musyawarah mau jawab? Tadi mau jawab tapi udah kejawab sama Nashwan, Pak. Oke, ada lagi nggak? Banyak kok. Kamu kalau apa? Kalau piknik kemana? Kalau piknik ke kota apa ke desa? Jarang piknik, Pak. Jarang piknik. Bisa dua-duanya, Pak. Bisa ke desa, bisa ke kota, tergantung dari orangnya. Kalau misalnya orang desa pengen piknik ke kota, kalau misalnya orang kota pengen piknik ke desa. Nah, ya itu. Maksudnya ya itu orang kota pengen refreshing ya. Itu kan dia datang ke desa, ke Anyer misalkan, ke Pantai Anyer kan di desa tuh, ya enggak? Atau ke Bandung, ke Puncak, itu kan ke desa tuh. Ya.
Nah, itu ada hubungan timbal balik nanti di situ. Ya. Makanya kalau orang kota tanpa orang desa ya nggak bisa, ya nggak pincang, ya. Begitupun dengan orang desa tanpa orang kota juga sama. Karena orang desa juga butuh hiburan, butuh fasilitas, butuh duit, butuh apa, ya nggak? Jadi saling timbal balik dan saling ketergantungan. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke diferensiasi area yang ke-9. Nah, ini secara umum fenomena yang berbeda antara tempat satu ke tempat lain, ya. Contohnya, mata pencarian penduduk daerah pantai kebanyakan nelayan, tapi di daerah dataran tinggi kebanyakan warganya menjadi petani. Gampang ya kalau ini ya. Gampang kalau ini ya. Yang terakhir ya, keterkaitan ruang. Nah, konsep geografis terakhir ya, yang itu adalah keterkaitan ruang, yaitu hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya yang merupakan suatu keterkaitan keruangan. Hal ini mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Contoh keterkaitan ruang itu, misalnya ya, contohnya polusi udara yang terjadi di Singapura yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau yang letaknya berdekatan. Nah, ini kan keterkaitan ruang. Nah, saya mau ini nih, saya mau bertanya, ada nggak contoh lain dari keterkaitan ruang selain itu? Yuk. Ada. Yang lain, yuk, jangan Naswan mulu. Yang lain, ini ada 69 orang. Yang lain. Waduh. Yuk, yang lain. Contoh keterkaitan ruang selain yang tadi saya sebutkan. Yuk. Ada yang lain nggak? Musyawarah nanti dulu. Yang lain dulu. Ada yang lain? Ayo, 69 orang deh. Alisa. Oke, Alisa, silakan Alisa dibuka kameranya. Gelap Pak, nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya nggak gelap ya. Astagfirullah. Contohnya yaitu banjir di Jakarta seringkali terjadi karena hujan deras di daerah Bogor. Kalau di daerah Bogor tidak terserap oleh tanah. Gitu nggak sih Pak? Ya, betul ya. Jadi kayak itu kan keterkaitan ruang ya. Keterkaitan ruang ya. Nah, ada yang lain nggak? Ada lain nggak selain itu? Ada lain nggak? Yuk, yang lain. Ini ada 70 orang loh. Masa yang jawab cuma 2 orang doang? Saya Pak, boleh nggak? Siapa? Ya yuk. Yuk, buka kameranya yuk. Iya. Bener Pak. Yuk. Contohnya Yuk. kayak gini Pak, produk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, barang-barang elektronik dan lainnya. Penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperoleh dari penduduk desa. Akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan alirannya dan bahasa makanan dari desa kota. Itu kan Pak? Ya, oke. Bisa juga sebenarnya, bisa. Tapi jangan sampai sama dengan ini ya, jangan sampai sama dengan interaksi dan interdependensi ya. Jadi jangan, karena hampir mirip-mirip nih. Gitu ya. Kalau keterkaitan ruang itu berarti yang dilihat ruangnya. Ya, ruangnya yang dilihat. Ya, bukan penduduknya. Gitu ya. Nanti kalian bisa cari contoh-contohnya ya. Nah, ini Bapak tampilkan contohnya di sini nih. Nah, ini contohnya. Kalian lihat kan gambar yang satu, gambar apa nih? Yang ini. Banjir bandang bukan Pak? Banjir. Ini bukan belum banjir, ini masih bendungan ini. Ini masih bendungan. Ini bendungan. Ini kalau kondisi bendungannya seperti ini, ya secara otomatis ya nanti ya di daerah datar rendahnya, ya daerah hilirnya, ini kan hulu ya, daerah hulu ya. Hilirnya akan banjir. Gitu ya. Ini jelas ini keterkaitan ruang namanya. Nah, kalian bisa carilah contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi banyak sekali yang kalian perlu pikirkan ya untuk bisa mendalami materi tentang konsep-konsep
Jadi kita itu perlu ada konsep, ada prinsip, ada pendekatan, ada objek. Itu satu kesatuan yang memang nggak semena-mena ada, tapi ya itu dibutuh dianalisis gitu ya. Nah itu penjelasan terkait dengan 10 konsep esensial geografi. Sampai di sini paham ya? Jadi ada berapa konsepnya? Coba ada yang tahu? Ada berapa? 10, Pak. Ada yang sudah hafal konsepnya 10 itu apa aja? Coba silakan tangannya. Saya Pak ya, saya Pak. Saya Pak. Langsung mulu dari tadi, Pak. Oke. Nggak apa-apa Pak. Ini saya belum loh Pak. Saya Pak. Bong. Tadi saya belum. Maura mau jawab, Maura. Maura mau jawab. Boleh, Pak. Yo, Maura, ada 10 apa aja? 5 aja dulu, 5 deh, 5 dulu. Oke, Pak. Ya, buka kameranya. Kameranya buka. Yang pertama ada konsep lokasi, yang Iya. kedua konsep jarak, yang ketiga konsep keterjangkauan, yang keempat konsep pola, dan yang kelima konsep geomorfologi. Oke, mantap ya. Oke. Yang lainnya lanjutin. Siapa yang mau ngelanjutin? Saya boleh nggak Pak? Siapa? Anindya, yuk Anindya. Nanti Naswan nanti ya, udah Oh iya pintar. Pak, siapa? Yuk, Anindya. Lanjut, yang keenam itu ada aglomerasi, terus nilai guna, terus yang ketujuh ada interaksi atau interdependensi, terus ada diferensiasi area, lalu yang terakhir ada ketertarikan ruang. Keterkaitan. Iya, keterkaitan ruang. Iya, itu ya. Jadi diingat-ingat ya. Oke, ya. Jadi itu terkait dengan materi. Alhamdulillah, materi bab 1 sudah tersampaikan. Jadi minggu depan kita ulangan ya. Kita ulangan dari Ini aja kan, Pak. ya, materinya yang udah Bapak share materi-materinya aja, mulai dari objek studi, pengertian, pendekatan, prinsip, kemudian terakhir ya konsep. Dari situ-situ aja. Enggak ada yang out of the box kan, Pak? Enggak ada. Jadi enggak ada. Nanti ini ya, soalnya pakai Google Form. Ya, jadi kalian saya nanti akan siapkan soalnya. Saya rencananya mau bikin quiz. Jadi nanti yang nilainya tinggi ketahuan tuh kejar-kejaran siapa yang paling tinggi. Ya. Pernah tahu kan quiz ya? Pernah kan? Tahu ya? Quiz yang kalau kamu buka aplikasi tuh kalau di Play Store ada quiz. Ya, ada tuh. Ya. Tapi insya Allah antara dua itu ya, kalau nggak di Google Form atau di quiz. Nanti akan saya share linknya ke kalian. Ya, minggu depan ya. Minggu depan tuh tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Tanggal berapa? 7. Oke. Oh iya, tanggal 7 kemungkinan besar. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 kayaknya nggak bisa Google Meet deh. Soalnya Bapak lagi ngedampingin Olimpiade Geografi Kebumian uji coba di sekolah. Ya, jadi mungkin diundur lagi ujiannya. Jadi minggu depan mungkin kalian belajar sendiri aja. Gimana, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Diundur. Ya, jadi kalian minggu depan belajar sendiri saja, ya. Bebas belajar sendiri aja. Hari ini semuanya saya anggap hadir. Semuanya. Baik IPA 1 maupun IPA 2. Ya. Seneng nggak kalau dianggap hadir semuanya? Senang lah Pak. Senang lah Pak. Oke. Wah, senang lah Pak. Ya udah, kita foto bareng. Yuk, buka kameranya. Foto bareng, yuk. Siap ya? Oke, kita itu dulu, keluar itu dulu. Keluar, stop recording dulu.